Yang saya hormati Bapak Sugeng dan Pak Dhani selaku fasilitator nasional bimbingan konseling. Kemudian Pak Ilham Junaidi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kajen, dan Pak Tarsius Joko selaku diseminator hari ini. Alhamdulillah, yang saya hormati, saya berterima pada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kajen yang alhamdulillah bisa hadir di ruang aula SMA Negeri 1 Kajen. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini Jumat tanggal 31 Oktober 2025 kita berkesempatan lagi untuk mengadakan komunitas belajar Siba Surya Sinau Bareng Sukses Berkarya SMA Negeri 1 Kajen. Dan untuk materi kali ini adalah berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK hebat. 7 jurus BK hebat. Saya semalam sudah baca tapi kelalen terus gitu ya. Kemudian tak lupa salawat salam senantiasa mari kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi syafaatnya nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari fasilitator nasional Pak Sugeng dan Pak Dhani. Mungkin untuk lebih cepatnya akan saya pandu untuk jalannya kegiatan ini. Langsung saja setelah kita buka pertemuan hari ini nanti akan ada sambutan dari Pak Sugeng, kemudian berikutnya langsung pemaparan dari Pak Joko. Baik, mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami mohonkan Pak Sugeng untuk bisa memberikan sambutannya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ilham Junaidi selaku Kepala SMA Negeri 1 Kajen di Kabupaten Pekalongan. Yang saya hormati rekan saya Mas Dhani selaku fasilitator nasional jurus BK hebat, jurus 7 BK hebat. Bapak Ibu, 7 jurus BK hebat. Bapak Ibu guru atau tenaga pendidikan SMA Negeri 1 Kajen yang saya hormati. Pertama dan yang paling utama, pertama dan yang paling utama tentu mari kita panjatkan puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita masih bisa menjalankan tugas kita masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tentu tak lupa mari kita senantiasa sanjungkan kehariban junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat dan salamnya juga tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikut sunnahnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Sugeng Riyadi ya, dari saya
dinas di SMA Negeri 1 Patik Raja, Kabupaten Banyumas. Ya, oke, ya. Sama saya juga guru BK. Saya guru BK di SMA Negeri 1 Patik Raja. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi kesehatan dan saya merasa terhormat bisa hadir di depan Bapak Ibu semua. Ya, tentu pada acara berbagi praktik baik yang nanti akan diselenggarakan oleh Pak Tarsius Djoko. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, program kementerian khususnya 7 jurus BK ini memang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi muda yang berkarakter. Ya. Programnya adalah semua guru adalah pembimbing. Ya. Semua guru adalah pembimbing, sehingga progresnya nanti sampai kepada guru SD. Jadi nanti ini serangkaian acaranya, ya, Pak Joko kemarin setelah di Solo 4 hari, kemudian ini ada tugas 1 bulan, OJL 1, 2, 3, dan ini adalah OJL 4 yang diharapkan yang sudah didapatkan di Solo kemarin itu bisa diimplementasikan atau bisa ditularkan juga kepada rekan-rekan sejawat. Nah, Pak Joko ini memang terus terang belum selesai, Pak. Tugasnya belum selesai. Nanti masih ada 1 rangkaian lagi setelah dinyatakan lulus. Nanti ada 1 rangkaian lagi yaitu BIMTEK 7 jurus BK yang sasarannya nanti justru guru SD dan guru mata pelajaran. Ya. Jadi karena muaranya nanti adalah semua guru itu menjadi guru pembimbing. Konsepnya dengan 7 jurus BK ini. Nah, tugas kami sebenarnya di sini sifatnya hanya memastikan bahwa apa yang sudah didapatkan Pak Joko itu betul-betul sudah diimplementasikan di kelas masing-masing. Jadi tentu harapan kami dari kegiatan ini nanti Bapak Ibu adalah menjadi orang pertama yang mendapatkan berbagi pengalamannya Pak Joko. Sebelum nanti setelah ini baru guru SD dan guru mata pelajaran yang lain dalam kesempatan yang berbeda. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu harapan kami adalah apa yang kita lakukan, upaya dari pemerintah ini tentu untuk menyiapkan generasi muda yang berkarakter. Kalau Bapak Ibu mungkin amati, ya kalau kita dulu pada saat kita masih sekolah mungkin ya kelihatannya mungkin tidak jauh beda. Kalau kita melihat ada guru di depan kita kan jauh dari jalannya DP-DP, kalau sekarang kelihatannya seperti itu udah 1-2 anak mungkin yang seperti itu. Artinya generasinya sudah berbeda. Nah, generasi di tengah perkembangan teknologi yang sangat luar biasa ini, kita dituntut menjadi guru bukan sekedar menyalurkan mata pelajaran atau ilmu, tetapi kita dituntut untuk bisa membimbing anak agar mereka itu tidak hanya pintar secara intelektualnya, tetapi juga emosionalnya juga berkembang dengan baik, sehingga terciptalah sebuah generasi muda yang berkarakter. Untuk itu saya tidak panjang lebar karena saya bersama Pak Dhani, nanti mungkin Pak Dhani juga akan memperkuat konsep itu jurus BK-nya. Mungkin tidak bijak kalau saya terlalu panjang, ya. Intinya kami mengucapkan terima kasih sudah disambut dengan baik di tempat yang sangat nyaman ini, dan mohon maaf apabila kehadiran kami nanti mungkin sedikit banyak mengganggu kegiatan aktivitas KPM di Sekolah Bapak Ibu. Mungkin begitu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng Riyadi. Kemudian untuk selanjutnya langsung saja ya Pak Joko, karena ini waktunya juga sudah jam 13.30. Baik, langsung saja mari kita dengarkan paparan tentang 7 jurus guru BK hebat dari Pak Tarsius Djoko Subagio SC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, langsung saja Bapak Ibu. Mohon maaf, saya di sini berdiri bukan merasa yang paling pintar, tetapi saya berdiri di sini karena sudah mendapat ilmunya lebih dulu. Jadi ini saya sampaikan, saya tularkan informasi ini kepada Bapak Ibu guru semua. Nah, kemarin pada saat kami di Solo, kami mendapat ilmu katanya biar jadi pendekar. Nah, karena 7 jurus hebat. Kenapa 7 jurus hebat? Nah, menurut beliau ini bahwa sekarang guru BK itu perlu suatu ilmu yang mumpuni, karena perkembangan zaman di saat ini anak semakin canggih, bisa mengikuti teknologi, bisa menyesuaikan dengan zaman. Kita juga perlu menambah ilmu agar kita bisa membuat anak-anak itu menjadi lebih istilahnya sesuai dengan harapan. Mungkin membentuk karakter yang baik, membentuk pribadi yang sopan dan sebagainya. Oke. Untuk implementasi kemarin saya itu mempraktekkan 2 jurus kepada anak-anak kelas 10, yaitu jurus 1 kenali potensi dan jurus 3 tumbuhkan resiliensi. Nah, ini tujuannya itu ya, pertama sebagai sarana untuk refleksi pribadi terhadap praktik lain yang telah dilakukan, serta wadah untuk saling memberikan masukan yang membangun antar sesama kontribusi Bapak Ibu dalam berbagai praktik baik ini akan agar dalam memperkaya proses belajar kita bersama, agar tercipta pembelajaran yang aman, menyenangkan dan berkarakter. Nah, ini kemarin Mendikdasmen yang baru Bapak Mukti itu sudah menyampaikan bahwa ada program menjadikan semua guru menjadi guru bimbingan konseling, ya, bukan berarti mengganti itu fungsi guru BK, mungkin melainkan memperluas peran guru untuk melakukan bimbingan dan konseling. Semua guru, terutama guru kelas, dibekali kompetensi untuk menjadi guru wali yang mendampingi siswa secara akademik, karakter, dan sosial emosional. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan suasana sekolah yang lebih aman, nyaman, dan sportif melalui prinsip guidance for all. For all, gitu. Kasih Pak Wito nih. Oke. Pangapunten. Nah, sebelum kita masuk ke mungkin apa yang saya ingin memberikan oleh-oleh kemarin. Nah, oleh-olehnya adalah gerakan senamnya boleh Bu. Mungkin bisa Bapak Ibu mau berdiri dulu. Bapak nih depan, Bapak nih senam.
berhubung produk maka sampai Biasanya kita lakukan biasanya nih. Sungguhlah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, dan bertumbuh harapan. Ayo kita wujudkan dengan terus dia pakai dulu mulai semua. Nah ini tadi aktivitas ya. Saya kemarin pada saat implementasi menggunakan metode ARKA. ARKA itu ada aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Jadi tadi juga saya menyampaikan aktivitasnya kita bermain atau menyanyikan lagu 7 jurus BK Hebat, mungkin bisa dihafalkan ya. Kita terus terang kita di sana itu dipeletak lagu itu.
tapi apanya yang situasi III semua. Nah, ini jurus yang pertama yaitu kenali potensi. Arti kenali potensi jadi proses memahami. Kita nanti di sini Bapak Ibu guru pasti sudah tahu karakter siswa dan bagaimana. Nah, dari kenali potensi yang ada di situ kita bisa mengembangkan. Ibaratnya kayak emas dan permata itu kalau belum digali itu kita tidak tahu bahwa itu emas atau permata, ya. Memahami, menemukan kekuatan, bakat, minat, gaya belajar serta kecerdasan yang dimiliki oleh diri sendiri maupun peserta didik. Tujuannya yaitu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Nah, ini harapannya bukan hanya guru BK saja, nanti Bapak Ibu guru semua bisa melakukannya karena sebetulnya kita bisa menggunakan teknologi ya, banyak aplikasi yang ada. Kemudian apa yang dilakukan? Yaitu saya melakukan kegiatan layanan bimbingan dengan mengarahkan siswa untuk mengerjakan tes gaya belajar, tes kecerdasan majemuk melalui platform Aku Pintar. Setelah itu siswa menuliskan refleksi tentang perasaan dan pemahaman mereka terhadap hasil tes. Kemudian saya menjelaskan tentang makna gaya belajar dan kecerdasan majemuk tersebut, serta membimbing siswa menyusun rencana belajar pribadi berdasarkan hasil identifikasi potensi mereka. Alasannya tentu kegiatan ini dilakukan agar siswa mengenal potensi diri dan memahami gaya belajar serta kecerdasan yang dimiliki, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih efektif dan percaya diri. Pemahaman ini penting sebagai dasar dalam mengembangkan strategi belajar yang sesuai dengan karakteristik individu serta mendukung keberhasilan akademik dan pengembangan diri siswa. Nah, metode yang digunakan adalah melakukan asesmen diri berbasis teknologi, menggunakan tes online Aku Pintar. Aplikasinya ada, mungkin Bapak Ibu bisa install di Play Store. Di Play Store ada aplikasi Aku Pintar. Kemudian pendekatan reflektif serta diskusi kelompok. Langkah-langkahnya, siswa mengerjakan tes gaya belajar dan kecerdasan majemuk di aplikasi atau website Aku Pintar. Kemudian hasil tes diimplementasikan bersama untuk memahami kecenderungan masing-masing siswa. Guru BK menjelaskan konsep gaya belajar, visual, auditory, kinestetik, dan kecerdasan majemuk. Kemudian siswa menulis refleksi pribadi tentang hasil tes dan perasaan mereka. Kemudian siswa menyusun rencana belajar pribadi serta hasil identifikasi potensi diri. Refleksinya, melalui kegiatan ini saya melihat bahwa siswa menjadi lebih antusias dan penasaran terhadap potensi dirinya. Banyak dari mereka menyadari cara belajar yang paling sesuai dengan dirinya dan merasa lebih termotivasi untuk memperbaiki kebiasaan belajar. Kemudian bagi guru BK, saya merasa kegiatan ini membantu siswa mengenali kekuatan dan area pengembangan diri secara lebih mendalam, sekaligus mempererat hubungan guru siswa melalui proses eksploratif dan refleksif. Kemudian yang kedua yaitu jurus 3, tumbuhkan resiliensi. Enggak kelihatan. Artinya resiliensi yaitu berarti kemampuan seorang untuk bangkit kembali, beradaptasi dan tetap tegar menghadapi tantangan, tekanan atau kegagalan. Kenapa saya mengimplementasikan jurus ketiga ini? Kita melihat fenomena banyak anak muda, ya, terutama kan kita siswa, saya kan kelas 10 itu masa transisi dari dari SMP ke SMA. Ya, mereka butuh semacam ilmu penguatan agar proses transisi itu berjalan dengan baik. Itu. Dan tujuannya adalah terampil dalam menghadapi situasi sulit, dapat berpikir positif untuk menyelesaikannya, dapat mengembangkan sikap optimis, tangguh dan bertanggung jawab, serta meningkatkan kesejahteraan psikologi siswa dan juga semangat belajarnya. Apa yang dilakukan? Saya melakukan kegiatan bimbingan kelas dengan tema tumbuhkan resiliensi, menggunakan permainan membangun menara. Dalam kegiatan ini
Siswa diajak merasakan dan memahami perasaan dan reaksi mereka ketika susah payah membangun menara segisinya, tetapi roboh karena adanya gangguan-gangguan dari luar. Merefleksikan maknanya terhadap pengalaman pribadi mereka. Alasannya, siswa kelas 10 sedang berada pada masa transisi dari SMP ke SMA yang penuh dengan penyesuaian sosial, akademik, dan emosional. Tekanan akademik, pergaulan baru, dan tuntutan prestasi dapat membuat siswa mudah stres. Tanpa resiliensi, siswa berisiko mengalami penurunan motivasi belajar, menarik diri, bahkan muncul masalah perilaku. Dengan resiliensi yang baik, siswa akan lebih mandiri, percaya diri, dan mampu membuat keputusan yang sehat. Cara metode yang digunakan adalah metode eksperiensial, metode by experience, dengan pendekatan metafora dan refleksi diri. Langkahnya itu pembukaan dan ice breaking singkat, kemudian permainan bangun menara, siswa berkelompok berlomba-lomba membangun menara setinggi-tingginya, kemudian diganggu oleh kelompok yang lain. Setelah menara itu, jadi ada waktunya, nanti siswa setelah dikasih waktu berapa menit, siswa sudah selesai lah, kelompok yang lain itu mengganggu, hasilnya merobohkan menara kelompok yang lainnya. Jadi kelompok A membuat menara, kemudian kelompok B mengganggu atau merobohkan menara kelompok A dengan berbagai cara. Kemudian kelompok A itu mempertahankan menaranya agar tidak jatuh, seperti itu. Nah, refleksinya, siswa menceritakan perasaannya dan reaksinya ketika menaranya roboh dan mengkaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi kelompok, guru BK memandu tanya jawab reflektif seperti bagaimana perasaanmu saat melihat menara roboh. Kemudian penyampaian konsep ilmiah tentang pengertian resiliensi atau daya lenting dan strategi menumbuhkan resiliensi. Kemudian aplikasi buat EKPD penguatan siswa, di mana siswa menuliskan rangkaian kalimat setelah melihat pertanyaan dua situasi yang mereka hadapi. Penutup dengan motivasi, setiap tantangan adalah batu loncatan menuju versi terbaik dari diri kita. Jangan takut gagal, karena kegagalan kita belajar cara bangkit. Jadi pribadi yang tangguh, berdiri dan kuat setiap kali terjatuh. Refleksinya, selama kegiatan siswa tanpa antusias dan terbuka dalam mengekspresikan emosinya, serta menyadari bahwa emosi negatif di mana dasar dapat menggunakan dakwah sebagai rencana. Kemudian rencana ke depan membentuk klub resiliensi siswa, peer support group, wadah siswa saling support, mendukung dalam mengelola stres dan membangun ketangguhan, integrasi dalam program BK, sebenarnya menjadikan tema resiliensi sebagai topik dalam layanan dasar, kolaborasi lintas pihak dengan wali kelas, guru mapel, orang tua untuk memperkuat budaya positif dan daya lenting siswa. Kemudian pemantauan individu, siswa yang tanpa rentan akan mendapat layanan konseling individu lanjutan. Nah, ini kemarin kegiatannya pada yang pertama itu adalah hasil belajar, hasil aplikasi Aku Pintar. Yang sebelah sini adalah gaya belajar. Kemudian yang sebelah sananya adalah kecerdasan majemuk. Nah, ini kemarin aktivitasnya, kemudian menjelaskannya, kemudian refleksinya, seperti itu. Nah, ini saya setelkan terlebih dahulu Bapak Ibu kemarin video. Generasi Gen. Biar diem Pak. Minggu ibu kan. Iya le ya. Iya. Pokoknya sudah pegangan HP. Anteng. Internetnya tidak ada. Sinyalnya lemot. Lanjut dong, Dek. Lanjut. Tutup rambut dusun.
Nah, ini implementasi yang ketiga, jurus ketiga. Nggak muncul. Ini online, mohon maaf, jadinya nggak muncul. materinya beda. Kanvanya saya presentasinya online belum saya Ini unduh. berarti oh ya. Saya kira di sini ada internetnya. Sertifikat. Nah, ini link YouTube-nya. Parah. Untuk yang ketiga itu saya menggunakan foto karena untuk video saya rekam, saya unggah ke YouTube belum bisa. Oh, ini juga nggak bisa. Kartu. Iya, internet ya. Untuk ini ambil yoker. Kembali keselamatan. Gitulah kalau punya anak kecil ya. Dulu rasakan udah saya aku bali menang sempat ya aduh sempat santai sebentar sekarang sehingga saya tidak pernah terpikir ketika SMA tanpa waktu 24 jam itu sangat sempit di dalam keluarga sama profesi. Ini yang jurus ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Ini yang ketiga nah, tindak lanjut dari implementasi jurus 1 kenali potensi dan jurus 3 tumbuhkan resiliensi. Pelaksanaan jurus 1 kenali potensi dan jurus 3 tumbuhkan resiliensi tidak hanya dilakukan dalam layar BK, tetapi juga ditindaklanjuti melalui kolaborasi lintas pihak. Guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, dan orang tua memperkuat budaya positif dan daya latih siswa yang berpihak pada kebutuhan dan kesejahteraan siswa. Harapan yang ingin dicapai yaitu memahami gaya belajar dan potensi siswa, sehingga mulai menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi dan sesuai karakter siswa. Menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan mampu membuat keputusan yang sehat. Siswa menjadi lebih mandiri dan mampu bangkit kembali setelah mengalami masalah dan tetap semangat dalam belajarnya.
iklim kelas menjadi lebih nyaman, inklusif dan suportif, suportif serta berdampak pada meningkatnya motivasi dan partisipasi belajar. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mungkin mau menanggapi atau Pak Dani? Pak Dani, mungkin. Oke, terima kasih. Berapa untuk Pak Joko? Terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya ada tambahan dari Bapak kita yang satunya Pak Dani. Untuk waktunya kami persilahkan Pak Dani. Monggo Pak Dani. Tes satu, baik. Bapak ini masih semangat? Saya minta waktu 2 menit 33 detik saja. Singkat. Nanti kalau lebih saya didok-dok ini. Baik. Bapak Kepala Sekolah izin melaporkan Bapak, waktu Pak Joko ini di Solo bersama kami Diklat, kan saya fasilnya itu di sana pendiam banget, kanteng gitu, benar-benar kayak rakim gitu loh. Kita sampai sini sama. Baik. Ternyata seekor bunga itu bisa berubah warna tergantung situasinya. Tapi Pak Joko enggak, tetap alim, halus. Saya akan menambahkan sedikit. Jadi Bapak Ibu teman-teman keluarga besar SMA Negeri 1 Jen, ada beberapa hal yang disampaikan Pak Joko tadi. Saya menggarisbawahi saja. Sampun yang belakang bahas malam Jumat udah tadi malam ya. Bapak, slide pertama Bapak. Mumpung saya dikasih waktu. Ya, lagi dengan wadahnya Mbak Menteri. Bapak Ibu, ada 7 jurus BK hebat. Kalau Bapak Ibu versi 7 kebiasaan anak dari bukan Bapak Indonesia. Jadi kalau anak disuruh tidur cepat, kalau Bapak bukan apa-apa, itu 7 kebiasaan anak, bukan Bapak ya kan. Jadi kalau panjenengan semua. Tapi di BK ada 7 jurus BK hebat. 7 jurus BK hebat dengan 7 kebiasaan anak ini nanti akan chemistry. Tergantung mengkemistrikannya. Bapak Ibu dari belakang kelihatan ya 7 jurus BK hebat. Yang pertama, kalau bantu Mbak baca, kamu kenali potensi, lajeng kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. 4, tulisannya ora ketoki. Kemudian 5, jalin koneksi. 6, kolaborasi. 7, menata situasi. 4, jaga konsistensi. Berarti kacamata saya murahan. Teman-teman, Bapak Ibu, saya minta refleksinya teman-teman. Dari 7 ini yang paling sepertinya prioritas ditempatkan dan diterapkan di SMA 1 Kajen. Apa yang mana? Monggo, saat ini. Saat ini kita fokus ke kolaborasi, Pak. Kolaborasi. Argumennya pun Bapak. Jadi karena untuk kurikulum Merdeka ini memang DPL yang terbaru itu kolaborasi ini sangat ditonjolkan, terutama pada saat adanya co-kurikuler. Nah, itu jadi kolaborasi. Tapi sebelum kolaborasi dilaksanakan, ini juga nanti saya menunggu actionnya Pak Joko ini tentang potensi, kenali potensi ini. Itu, teman-teman. Tepuk tangan itu nama saya.
kenali potensi nomor awal, namun yang paling penting saat ini bangun kolaborasi. Bapak Ibu, semua kejadian siswa itu membutuhkan kolaborasi kita, baik itu sedikit. Ketika ada peristiwa yang ada lucu, misalkan Dani tiba-tiba mencium Dini, dan itu di sekolahan. Sementara yang tahu adalah si wali kelas. Kemudian kejadian itu tidak disengaja dan sudah sampai ribet, akhirnya butuh kolaborasi. Menawi teman-teman BK lajeng duduk bersama, namanya konferensi kasus. Namun kita harus kolaborasi. Lara-lara ini kok sampai mencium, guru olahraga teriak-teriak, wah kuwi haram manis. Nah itu berarti kan harus diselesaikan bersama-sama. Itu kolaborasi. Bila perlu orang tuanya diundang untuk diselesaikan, itu kolaborasi. Bapak security menyaksikan, harus memberikan saksian, itu kolaborasi. Nah lanjut di ilmu kolaborasi Bapak saya ini, itu ada keterlibatan kepala sekolah, dosen pranipun, kualitas komunikasi, rekan-rekan teknik, bagaimana perannya, itu ada. Terus bagaimana proses berkontribusinya. Nanti kalau pengen ilmunya Pak Joko diundang lagi, sekali lagi, monggo, itu ada ilmunya. Bapak ngaturi usulan kolaborasi ya Pak G. Yang lain monggo, apa yang penting? Ibu nunggu mengelola emosi. Ini mic-nya Syahrini. Iya, semuanya penting ya Pak. Saya fokus ke kelola emosi karena mengingat siswa zaman sekarang itu luar biasa istimewa dan menggemaskan. Dan kasus-kasus yang ada saat ini kan pasti konflik antara guru dan siswa yang akhirnya ke ranah pidana. Nah kalau kita sebagai guru nggak bisa mengelola emosi dengan baik, ya mungkin akan terjadi itu seperti itu. Nah mungkin nanti penyelesaiannya tadi dengan berkolaborasi seperti itu. Guru-guru yang pintar itu kan batasan sekolahnya maju ya. Saya ingin jadi guru BK di sini masih tidak perlu Pak Kepala Sekolah. Jadi guru BK di sini saya daripada saya hari-hari di UNS ngadepi murid mahasiswa yang gitu-gitulah. Bu, mengelola emosi. Ibu sudah bisa mengelola emosi? Insya Allah. Dari wajahnya sudah kelihatan tidak punya Bapak Ibu, semuanya penting. Ketujuh-tujuhnya penting. Tetapi manakala kita melihat kondisi faktual di sekolah, pasti ada yang prioritas. Pak Joko tadi menyampaikan bahwa 1 sampai dengan 5 ini untuk siswa, yang 6 sampai dan 7 itu untuk ekosistem sekolahan semuanya. Kolaborasi bagaimana semuanya itu akan dikerjakan bareng-bareng. Kemudian yang menata situasi yang paling akhir itu ya namanya kita kalau besar kayak ini kan ada anak-anaknya dengan teman. Ya betul kan? Ada anak-anaknya dengan teman, gara-garanya mungkin teman satu sekolah itu dulu mantannya waktu TK. Jadi kan ini menjadi masalah. Dan ini menjadikan kadang tidak bisa menata situasi, nyerahin nilai, nilai pas sudah jengkel, misalkan begitu. Dan ini tidak hal yang biasa, jadi nggak usah dipakai bikin ribet. Sekali lagi Bapak Ibu, saya hanya menambahkan dari Pak Joko 7 kebiasaan, 7 jurus ini monggo diimplementasikan mana skala prioritas dari saya dan Pak Sugeng menyerahkan apa yang ada di program pemerintah ini kepada Pak Joko, dan Pak Joko yang menjadi pionir di sini monggo nanti diberdayakan. Ngaten, terima kasih, cukup ya? Tidak terlalu panjang ya, sudah sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian terima kasih Pak Dani sudah menambahkan. Kemudian untuk yang berikutnya kami persilahkan Pak Irham Junaidi untuk memberikan. Enggak selesai ini tanggap. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng, Pak Dani sudah rawuh di SMA 1 Kajen selaku fasilitator nasional nih, di mana
ada Pak Tarsius Joko yang kali ini di Kombel Siba Surya, dapat menyampaikan berbagai praktek baik implementasi dari hasil UCL Pak BK di Solo. Alhamdulillah kalau saya mewakili Satuan Pendidikan SMA 1 Kajen tentunya menyambut baik dan juga saya rasa teman-teman di Satuan Pendidikan dan ini juga ada dari Bapak Ibu Guru BK dari Kabupaten Pekalongan hadir, terima kasih. Yang tentunya saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Joko berbagi praktek baik dan teman-teman saya rasa sudah mulai tidak mulai sudah lama dan saya berharap tetap tumbuh untuk prinsip growth mindset ya. Jadi kita menyambut baik apapun yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru dalam belajar ya. Ini menunjukkan bahwa belajar sepanjang hayat masih berlaku di SMA 1 Kajen gitu dan saya berharap tetap tumbuh gitu. Teman-teman juga tidak antipati terhadap kemajuan daripada beberapa teman yang sudah menjadi fasilitator juga, Pak Eko fasilitator juga, ada Bu Niken dan teman-teman yang lain. Dan juga untuk teman-teman Bapak Ibu Guru Mapel juga sudah menjadi fasilitator yang baik bagi anak-anak. Maka sebagai kepala sekolah saya berterima kasih ya upaya yang dilakukan oleh Pak Joko. Apa upayanya tadi saya mencermati gitu juga teman-teman mungkin juga mencermati. Jadi Pak Joko selaku guru BK ini sudah berupaya. Apa upaya yang dilakukan Pak Joko? Upayanya yaitu untuk membantu siswa ya. Jadi fokusnya memang membantu siswa. Jadi saya terima kasih kalau siswa di SMA 1 Kajen karena panjenengan guru SMA 1 Kajen dan tentunya membantu yang internal dulu membantu siswa SMA 1 Kajen untuk mengenali potensi diri ya. Demikian juga untuk menumbuhkan apa tadi yang disebut dengan Pak Joko resiliensi. Saya terima kasih. Jadi jangan sampai bagaimana kita growth mindset itu tetap tumbuh dan tidak ada yang negative thinking di mana anak ini saya tetap perbaiki gitu kan. Berarti kalau kita sudah menuju pada Pak anak ini tuh sudah nggak bisa terbaiki wes yang iso di bendang metu baik itu berarti growth mindsetnya belum gitu dan ini upaya yang dilakukan oleh Pak Joko saya terima kasih dan panjenengan melakukan di sekolah bukan di rumah ya karena saya pengennya karena kita bekerja di SMA 1 Kajen ya pelayanannya di sekolah secara maksimal ya secara maksimal. Jadi selesaikan di sekolah, jangan diselesaikan di rumah. Karena kalau di rumah punya tugas yang lain seperti itu nih. Selaku profesional, Bapak Ibu semua, bukan hanya Pak Joko sekarang, berarti kita harus menjamin bahwa siswa kita mempunyai kompetensi seperti yang diharapkan sesuai dengan profesional kita sebagai guru. Ibaratnya dokter bahwa kita kalau kamu belajar biologi dengan saya menjamin kamu akan memahami gitu. Demikian juga sebagai guru BK, kalau guru BK-nya saya menjamin kamu mendapatkan pengawalan untuk karir ya dan juga mengelola psikologis seperti itu. Sekali lagi selamat untuk Pak Joko, terima kasih Pak Sugeng, Pak Dani dan teman-teman semua sudah hadir di komunitas belajar Siba Surya SMA Negeri 1 Kajen. Pak Turun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pada akhirnya untuk kesempatan berbagi praktik baik implementasi OJL 7 jurus hebat, guru BK hebat di SMA Negeri 1 Kajen oleh Bapak Tarsio Joko Subagio FC ini sampailah pada penghujung acara. Kami dari pembawa acara, kami dari pengelola Kombel Siba Surya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Sugeng, kepada Pak Dani, kepada tamu yang bukan tidak diundang, tamu yang lain gitu, mohon maaf Budian dan teman-teman guru BK dari SMA dan SMP yang lain. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu guru yang lain. Monggo Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir Kombel pada hari ini dan insya Allah nanti sertifikat terbit di hari Senin untuk keperluan Bangkom. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.